Coba deh kita lihat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kan, isinya ribuan pulau, ratusan suku, bahasanya aja beda-beda. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebetulnya kita semua ini berasal? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, ini kayak teka-teki raksasa yang bikin para ilmuwan dan sejarawan pusing selama puluhan tahun. Ini bukan soal satu titik di peta, tapi sebuah kisah perjalanan yang epik banget. Oke, sebelum kita bongkar satu-satu petunjuknya, ada satu hal penting nih yang perlu kita pegang. Asal-usul kita itu bukan kayak jalan lurus dari titik A ke titik B, sama sekali bukan. Bayangin aja ini kayak benang kusut yang super kompleks. Hasil dari migrasi, adaptasi, dan evolusi selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Ini cerita tentang pertemuan banyak bangsa. Jadi, gimana cara kita mulai mengurai benang kusut ini? Nah, kita mulai dari petunjuk besar yang pertama. Ternyata ada 3 gelombang migrasi manusia purba yang datang silih berganti ke Nusantara. Jadi ada 3 ya, bangsa Veda, terus Proto-Melayu, dan yang terakhir Deutero-Melayu. Masing-masing gelombang ini datang secara berurutan, dan setiap gelombang itu bawa budaya, teknologi, sama ciri fisik yang beda-beda. Nah, dari campuran ketiganya inilah lahir keragaman yang kita lihat sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling pertama, paling awal, gelombang Veda. Coba bayangin, mereka ini kayak para perintisnya, penghuni pertama kepulauan ini. Menurut Sarasin bersaudara, ya merekalah penduduk asli Nusantara. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ketika gelombang baru datang, mereka perlahan-lahan terdesak, menyebar ke timur, ke barat, masuk ke pedalaman. Lanjut, ribuan tahun kemudian, sekitar 3000 sebelum Masehi, datang gelombang kedua, Proto-Melayu atau si Melayu tua. Nah, mereka ini datang dari daratan Asia, tepatnya Cina Selatan, dan mereka bawa perubahan besar. Mereka ini pelaut-pelaut ulung yang bawa teknologi zaman batu baru, mereka menyebar ke seluruh kepulauan dan jadi nenek moyangnya banyak suku yang kita kenal sekarang, kayak Batak, Dayak, dan Toraja. Dan gelombang besar terakhir, sekitar 500 sebelum Masehi, datanglah Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Mereka ini datang dari daerah Dongson di Vietnam Utara. Dan yang mereka bawa itu sebuah lompatan teknologi yang luar biasa, zaman logam. Mereka inilah yang kemudian jadi cikal bakal sebagian besar suku-suku mayoritas di Indonesia sekarang, seperti Jawa, Sunda, dan Minang. Oke, jadi kita udah tahu nih ada 3 gelombang migrasi. Tapi ini justru bikin penasaran kan? Pertanyaan selanjutnya adalah dari mana tepatnya mereka semua ini berasal? Nah, disinilah para ahli mulai berdebat. Dan percayalah, perdebatannya seru banget. Jadi ada 2 kubu utama nih. Kubu pertama itu teori Yunan. Mereka percaya nenek moyang kita itu datang dari Cina Selatan. Buktinya, ada kemiripan bahasa dan juga alat-alat batu yang ditemukan. Tapi ada kubu kedua yang gagasannya beda banget. Teori Nusantara. Tokohnya seperti Muhammad Yamin bilang, ngapain kita jauh-jauh cari keluar kalau bukti evolusi manusia purba ada di halaman belakang rumah kita sendiri? Argumen utamanya kuat banget, fosil manusia purba paling lengkap se-Asia itu ditemukannya ya di Indonesia. Ini seolah-olah bilang kalau peradaban kita itu bisa jadi tumbuh dan berkembang dari dalam, mandiri. Nah, selain 2 teori tadi, ada satu lagi teori yang skalanya lebih global, yaitu teori out of Africa. Gampangnya gini, teori ini bilang semua manusia modern di dunia ini termasuk kita, asalnya ya dari Afrika. Mereka menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, dan menggantikan populasi manusia purba yang sudah ada sebelumnya, seperti si manusia Jawa. Tapi, teori ini juga punya kelemahan besar. Ada pertanyaan yang belum kejawab. Kalau manusia Jawa udah ada di sini duluan, kok bisa mereka hilang begitu saja? Kenapa mereka bisa tergantikan total? Ini misteri yang masih jadi perdebatan. Oke, cukup dengan teorinya. Sekarang kita coba jadi detektif. Untuk cari jawaban, kita harus lihat bukti-bukti fisiknya. Para ilmuwan itu ibaratnya membaca buku sejarah yang tertulis di lapisan tanah dan batu, juga dari artefak-artefak yang ditinggalkan. Dari sanalah mereka mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan puzzle sejarah purba kita. Tapi sebelum kita ngomongin manusia, kita perlu mundur jauh-jauh banget ke belakang buat ngerti skala waktunya. Kita mulai dari zaman Arkaikum, pas bumi baru terbentuk dan masih panas membara. Terus masuk Paleozoikum, di mana kehidupan pertama muncul. Lanjut ke Mesozoikum, ini zamannya para dinosaurus. Dan akhirnya Neozoikum, zaman di mana mamalia berkuasa dan ujung-ujungnya muncullah manusia. Nah, lihat deh gambar ini keren banget. Dulu, di zaman Paleozoikum, dunia itu nggak kayak sekarang.
Semua daratan itu gabung jadi satu benua super raksasa yang namanya Pangea. Nah, pergerakan lempeng bumi inilah yang pelan-pelan misahin daratan itu dan memungkinkan adanya migrasi manusia dan hewan purba melintasi wilayah yang sekarang udah jadi lautan. Oke, sekarang kita fokus ke era manusia ya. Titik awalnya itu disebut Paleolitikum, atau gampangnya zaman batu tua. Ini adalah masa di mana nenek moyang kita untuk pertama kalinya mulai bikin alat dari batu. Hidup di zaman ini, wah jangan dibayangin gampang, keras banget. Mereka hidupnya nomaden, pindah-pindah terus, ngejar hewan buruan dan ngumpulin makanan dari alam. Alat-alat yang mereka pakai, kayak kapak perimbas ini, yang masih kasar banget. Tujuannya satu, bertahan hidup. Setelah itu, terjadilah sebuah lompatan yang luar biasa, sebuah revolusi. Kita masuk ke zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Ini bukan sekedar kemajuan biasa ya, ini benar-benar mengubah total cara hidup manusia untuk selamanya. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Manusia nggak lagi berpindah-pindah, mereka mulai membangun desa, menetap, mereka juga mulai bertani dan beternak. Teknologinya juga makin canggih, alat-alat batunya sekarang udah dipoles halus, kayak beliung persegi ini, yang bikin mereka bisa membangun perahu dan rumah yang jauh lebih baik. Seiring teknologi yang makin maju, kehidupan yang lebih mapan, manusia mulai punya waktu untuk berpikir lebih dalam. Bukan cuma soal perut, tapi juga soal kepercayaan. Nah, inilah awal dari zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Di zaman ini, kepercayaan pada arwah nenek moyang itu jadi sangat sentral. Dan untuk menghormati leluhur mereka membangun monumen-monumen batu raksasa yang luar biasa. Contohnya kayak menhir, batu tegak yang tinggi untuk menghormati roh. Ada juga dolmen yang bentuknya kayak meja batu buat tempat sesajen. Sampai sarkofagus, peti mati dari batu yang megah banget. Ini semua bukti kalau sistem kepercayaan mereka udah sangat kompleks. Jadi, setelah kita lihat semua petunjuk ini, mulai dari gelombang migrasi, perdebatan para ahli, sampai bukti-bukti dari zaman batu, apa nih kesimpulannya? Gambaran yang kita dapat adalah sebuah kisah yang ternyata belum selesai. Kisah ini masih terus ditulis seiring dengan penemuan-penemuan baru. Kutipan dari Muhammad Yamin ini, menurut saya, ngena banget. Tanah dan darah bangsa Indonesia adalah dari Indonesia sendiri. Artinya apa? Walaupun nenek moyang kita mungkin datang dari berbagai tempat, lewat migrasi, identitas Indonesia itu sendiri nggak dibawa dari luar. Identitas itu ditempa, dibentuk, dan lahir ya di sini, di Nusantara ini. Hasil dari perpaduan semua pengaruh tadi menjadi sesuatu yang benar-benar baru dan unik. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif ya. Kalau ternyata cerita kita adalah perpaduan dari begitu banyak perjalanan dan akar lokal yang begitu dalam, jadi apa sih sebetulnya makna menjadi orang Indonesia hari ini? Mungkin dengan memahami masa lalu yang kompleks ini, kita jadi sadar bahwa menjadi Indonesia itu bukan sesuatu yang statis, tapi sebuah proses yang dinamis, sebuah kisah yang terus kita tulis bersama-sama sampai sekarang.